tempat ad'u. Menempati tempat ad'u. Baru nih begini nih. Yang dimaksud dengan huruf menempati tempat ad'u. Contoh, ya Ahmad. Tuh ya-nya nida. Sebenarnya dia ini tempatnya ad'u. Ad'u Ahmad. Ad'u apa artinya? Aku panggil Ahmad. Ya. Ad'u kepanjangan. Diganti pakai alat. Namanya alat nida, yaitu ya. Jadi ya Ahmad. Kalau di Al-Quran ada Allah manggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya manusia. aku panggil orang-orang yang beriman. Akunya siapa? Allah. Nah itu dipanggil sama Allah. Panggil sama Allah harus senang. Sebab dia yang ngasih kita segala-galanya. Bukan cuma senang tapi menghadap. Namanya juga nida itu tuh tolabul iqbal. Meminta datang. Harus datang. Itu kurang lebih. Itulah dia nida. Terus ya ayyuhal kafirun. Tuh. Aku juga panggil orang-orang kafir. Sama. Orang beriman hambanya. Orang kafir juga hambanya. Harus pada datang. Itu dia pengertian nida yang sedang kita pelajari. Setelah kita paham, hubungkan dengan panggilan yang ada dalam Al-Quran. Yang manggil Allah. Baru kemudian. Nih. Contoh lain. Qolal ustaz. Guru berkata. Ya Ahmad. Tuh, ini ya ada panggilan. Ya. Ahmad yang dipanggil. Ya Ahmad, pertanyaan. Yang manggil siapa? Guru. Allah. Guru. Maka guru disebut. Guru yang manggil guru. Guru disebut munadi. Munadi. Ya-nya namanya nida. Ahmadnya namanya munada. Munada. Ya, baru saya berikan ilustrasi begini. Nih. 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 Nggak ada yang nggak penting ya. Namanya Qalal ustaz. Qalal ustaz. Ya Ahmad. Urai sini. Di sini ustaz. Ustaz. Di sini ya. Ustaz. Ustaz. Terus di sini Ahmad. Ya. Ahmad. Ustaz. Ustaz. Ini disebut munadi. Munada. Munada. Munadi. Munada. Munadi apa artinya? Yang memanggil. Ini penting. Ini namanya nida, hurufnya, alatnya. Yang dipanggil. Nah, kalau Ahmad namanya apa? Munada. Munada. Tuh, benar. Munada. Munadi, nida, munada namanya rukun nida.
Kalau ada panggilan, pasti dong ada yang manggil. Pasti dong ada yang dipanggil. Ada yang dipanggil. Iya. Tinggal nanti menganalisis kalau ada nida, siapa yang memanggil. Terus siapa yang dipanggil. Sekarang baru kita lihat ini nih. Jangan itu. Qalal ustaz tuh, ustaz munadi. Ya nida, Ahmad munada. Yang kedua, qalal walid ya bunayya aqimis shalah. Jadi walad Pertanyaan. Nah, ayah berkata, wahai anakku, dirikan sholat. Pertanyaan, mana munadi? Munadi bunaya. Walid. 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 Mana nida? Nidaya. Bunaya. Ada. Mana munada? Bunaya. Ya Bunaya. Bunaya. Itu harus di luar kepala. Ya. Kan di buku mah di luar kepala. Ya anak. Nomor 3. Direktur berkata, wahai Mudasir ya talib. siswa LBIQ, Takalama. bicaralah dengan bahasa Arab. Pertanyaan, mana munadi? Munadi balik. Mudir. Mana munada? Talib. Talib. Mana nida? Ya. Selesai. Udah pinter semua, nggak enak nih kalau ngajarin yang pinter. Ditambah lagi bingung kan? Ya maksud saya pinter bingung, emang apa? Tuh, ini diulang lagi. Qolal ustaz ya Ahmad. Al ustaz sama dengan munadi. Dia yang manggil. Memanggil. Ya, namanya nida, alat panggil. Ahmad yang dipanggil. Namanya munadi. Munada. Oke. Ingetin itu, ya. Ntar kalau lagi mau tidur dihafalin. Sekarang contoh ini. Sebelum membahas yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada nida apa enggak? Ada. Iya. Berarti berarti ada munadi, ada munada. Gitu kesimpulannya. Nih, ya ayyuhan nida. Alladzina amanu disebut munada. Ya, dipanggil orang beriman. Kita orang beriman apa enggak? Iya. Terus kalau lagi dibaca ayat ini, didengar, datang Ramadan, merasa dipanggil apa enggak? Panggil. Merasa dipanggil apa enggak? Merasa. Terpanggil. Jadi kalau enggak merasa, apa namanya itu? Budek. Tuli. Bukan. Tuh, bukan cuma sekedar belajar balaghah ada nida, bukan, tapi harus dihayati. Apalagi ketika dihubungkan dengan Al-Qur'an. Maka ayat ini memberikan informasi kayak apa umat Islam pertama kali mendengar ayat ini turun. Mereka paham walaupun belum belajar balaghah. Iya. Akhirnya terbayang dipanggil pasti datang. Yang datang batinnya. Kayak model kita dipanggil sama personalia karena lamaran diterima. Suruh menghadap.
Pertanyaan, datang apa enggak? Datang. Tuh kayak begitu saat mendengar ayat ini dibaca, waktu turun dulu datang mereka. Ibaratnya kita datang ke personalia terus kita nanya, ada apa dipanggil? Demikian juga dengan ayat ini, cerita Gimana sih umat. dia? Gimana sih dia? Apa sih dia? Oh, saya kira nanya saya. Saya di mana? Saya di rumah. Salah Iya, alamat. makanya. Terus datang itu, terus nanya sama Allah, kenapa ya Allah saya dipanggil? Terus Allah jawab, kutiba alaikumusiyam, kamu wajib puasa. Tuh menjawab itu. Mereka tahu puasa itu nggak makan, nggak minum. Lalu yang ada dalam respon batinnya berat, ya Allah berat. Allah jawab lagi, enggak berat. Umat terdahulu juga pada puasa. Tuh gitu, kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebab kalau beban berat diangkat bersama itu jadi enteng. Lihat tuh puasa Ramadan. Sedunia kan rame-rame itu enteng. Ya kan? Terus nanya lagi buat apa? Apa tujuannya tuh Allah jawab la'allakum tattaqun. Kayak begitu memahaminya, itu balaghah mengantarkan kita. Kan enak, Allah juga senang. Suratnya dibaca, ada 114. Suratnya disimpan aja. Dibaca sih dibaca, cuma nggak paham. Paham betul. Harus baca doang. Begitu. Seneng dia dibaca. Terus nanya lagi, lama apa enggak sih puasanya? Dijawab lagi, ayam ma'dudat. Enggak lama. Cuma beberapa hari saja dalam setahun 1 bulan. Nanya lagi, gimana kalau lagi sakit atau dalam perjalanan? Itu dijawab lagi, faman kana minkum maridun au ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu jawaban itu. Terus nanya lagi, gimana kalau udah sepuh? Sakit, nggak sembuh-sembuh. Bayar fidyah. Sedang sakit keras. Gitu pertanyaannya. Buktinya apa itu? Tahu pertanyaannya begitu tuh jawabannya ada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Tanya lagi apaan itu fidyah? Ta'amu miskin. Tuh. Terus bagaimana antara bayar fidyah sama puasa? Mana yang lebih bagus? Tuh. Dijawab lagi. Wa antasumu khairul lakum. Puasa yang lebih tuh. Kan enak baca Al-Quran. Al-Quran kan isinya surat. Surat ya sama ya surat yang kita terima dari Pak Pos. Oke, kembali nih ke layar. Ya ayuha nida. Alladzina amanu munada. Pertanyaan. Mana munadi? Munadinya Munadi Allah Ustaz. Allah. Iya, Allah. bagus. Allah, betul. Jadi bukan semata-mata belajar nida, tetapi juga sekaligus harus tahu siapa munadi. Apalagi dengan Al-Quran. Maka kita jadi menyambutnya, datangnya hormat. Oh, Tuhan kok yang manggil. Terus kita senang. Maka Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang senang datangnya Ramadan masuk surga. Itu baru senang aja. Puasanya mah enggak. Selesai. Ya, paham nida. Nida dalam tinjauan sorof. Apa-apa. Nih, asalnya tunada. Yunadi. Nida. Oh, ketemu nida. Munadin. Munada. Yang manggil. Iya, nadi, panggillah.
Dan Latu nadi jangan kau panggil. panggil. Munada. Waktu memanggil, tempat memanggil. Apa artinya nada? Nida maknahu da'a. Da'a memanggil. Iya. Selesai. Boleh dilupakan, boleh. Kenapa? Tuh. Jadi kalau dilupakan yang boleh, apalagi diingat maksudnya. Nih nida dalam Al-Quran. Iznada robbahu nidaan khafiyah. Ingatlah ketika dia memanggil Tuhannya pelan-pelan, khafiyah itu sembunyi pelan. Wanuhan, dan ingatlah Nuh ketika dia memanggil min qablu sebelumnya. Fastajabna lahu, kami respon. Wanajainahu, kami selamatkan dia dan keluarganya. Minal karbil azim, dari bencana besar. Allah, Nabi Nuh manggil. Wah, ya Allah, kapan umatku ditenggelamkan? Katanya mau ditenggelamin, kok belum juga manggil. Terus dikabulin panggilannya. Tenggelam semua, kecuali orang yang beriman kepadanya satu kapal itu. Ya, anaknya juga enggak semuanya. Iya. Oke. Demikian juga Nabi Ayub. Iznada ketika dia memanggil Tuhannya. Ani masani yadurru. Saya tertimpa penyakit yang menderitakan. Engkau maha pengasih dari semua yang paling kasih. Dia minta dikasihani. Kaji kita nada. Pelajaran kita nida. Tuh, gitu maksudnya ya. Ini enggak usah nada, udah cukup. Baru kita masuk adawat. Kalau mau manggil pakai alat. Ini dia. Ya. A. I. Atau kalau bahasa lisannya Kita juga begitu manggil. Bang Bakso. Tuh, manggil itu Terus A. I. Ayah. Haya. Sama wah, manggil itu. Udah kita lihat contoh masing-masing. Kalau ya ayuhan nas, wahai manusia. Budu, sembahlah Tuhan kalian. Yang menciptakan kalian. Dan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nomor 2, dia manggil pakai A, alat panggil. A azizati, wahai sayangku. Azizati. Dia panggil si suami panggil istrinya. Ya. A azizati, wahai sayangku. Innat tabauda la yadurru. Berjauhan tak mengapa. Iza taqarabatil qulub, apabila hati saling dekat. Benar apa enggak itu? Benar. 3, ya. Zumalai, wahai teman-temanku, itami'u fil qa'ah, kumpul di aula. Kaji kita A-nya ini. Maksudnya. Ayah ma'syaral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, takwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. 5, haya. Haya manggil juga, hoi gitu. Hoi. Wahai anggota DPR, tuh Majlisin Niabi DPR. Ihtamu bisu'unis sya'ab, perhatikanlah urusan rakyat. Nah, dia nggak memperhatikan urusan rakyat. Ya, urusan dianya aja sendiri. Nomor 6, wasawak, pakai wa nih, mewakili adat nida yang wa. Wasawak, wahai para supir.
Ihzar, hati-hati. Abiris sabil, penyeberang jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mewakili ini tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. Semuanya sama. Panggil. Baru kita masuk penggunaan. Pertama tadi konsep nida. Bahkan filosofis nida. Ya. Nida artinya dipanggil. Secara definitif nida itu meminta, menghadap atau datang. Kalau yang manggil Allah, coba bayangkan. Allah minta kita menghadap. Iya. Terus adat-adat nida sudah. Sekarang ini penggunaan adatnya. Cara garis besar, adat nida yang tadi itu dibagi 2. Ada digunakan untuk memanggil yang dekat. Apa itu? Pertama hamzah. Hamzah nih A. Azizati. Kalau dalam konteks kajian teks, ayatkah atau bukan ayat, ketemu nida. Lihat adatnya apa. Oh, A, yaitu hamzah. Ini berarti antara munadi sama munada dekat. Itu dia gunanya belajar nida. Terus ada ketemu pakai ai atau e. Ini juga menyimpulkan dari ilmu ini, kaidah ini, antara munadi sama munada dekat. Tuh pentingnya lil qorib. Sekarang yang kedua lil ba'id. Ada nida kita temukan. Salah satu dari yang ini ada ya, a, ai, ayah, haya, wa. Oh, ini berarti menunjukkan bahwa antara munadi dan munada jauh. Selesai. Terus sudah di Al-Quran kita lihat. Al-Quran ini cuma satu yang digunakan. Ya. Tuh, kita udah belajar. Ya, ini adat nida digunakan untuk yang jauh. Berarti banyak nida dalam Al-Quran yang digunakan cuma satu, yaitu ya. Dan ya kita tahu adalah alat nida untuk memanggil yang jauh. Oh, kesimpulan. Oh, berarti munadi, munada jauh. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang manggil Allah, yang dipanggil kita, jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Allah sama kita jauh. Kita sama Allah jauh. Bagaimana? Jadi kalau dites lagi, pertanyakan. Allah itu dekat apa jauh? Apa jawabnya? Dekat. Dekat, Ustaz. Nah, dekat. Saya mati. Dalam hati. Hati siapa? Dekat. Hambanya. Hambanya ada berapa? Hambanya ada 1 miliar. Oh, berarti Allah banyak. Ayo, kan di hati anu ada, di hati anu ada. Tuh, itu memerlukan analisis yang ketat serta argumentasi yang akurat agar bisa mempertanggungjawabkan terkait nida, siapa munadin, siapa munadan, dekat apa jauh, gitu. Oke, terus satu lagi saya tambahin di Al-Quran. Ada nida dalam doa, kan manggil Allah tuh. Enggak pakai ya. Seharusnya ya Allah. Ya-nya enggak ada. Allah saja. Seharusnya ya Rabb. Tapi ya-nya enggak ada Rabb.
Bapak Ibu kalau doa Robbana atina fid dunya hasanah, pertanyaan ada nida apa enggak? Ada. Nida. Ini kan Ada dari nida ya. apa enggak? Tidak Hah? ada. Disebut Enggak apa enggak? Enggak, Tidak disebut. Kenapa? karena tidak ada ya. Karena dekat. Kenapa enggak disebut? Robbana Korib. atina Korib. qorib. Apa kalau qorib boleh enggak disebut? Ilmu balago yang menjawab, yang mengantarkan, kemudian dia berdampak pada pikiran kita, mengambil sikap kita. Apa kata ilmu balago? Ketika memanggil ya Rob, tapi dijumpai tidak disebut ya-nya, menunjukkan antara yang memanggil dan yang dipanggil itu dekat, sedekat-dekatnya. Padahal kalau dimunculkan ya itu menunjukkan jauh. Contoh paling menyentuh pikiran, perasaan, pengalaman kita itu kita lagi doa panggil Allah, Robbana atina. Kalau kaidahnya berkata huruf nidanya dibuang karena kedekatan antara munadi dan munada, maka sejatinya kita lagi doa harus memposisikan diri berada paling dekat dengan Allah. Kan umumnya nggak terpikir itu. Robbana ma Robbana, pikiran kemana-mana. Ya kan? Yang penting udah ada yang amin, 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 amin. Iya betul. Tuh. Itu dia manfaat ilmu balaghah. Bukan sekedar belajar sebagai ilmu, tapi ketika dihubungkan kepada Al-Quran. Doa para nabi itu nggak nyebut ya loh. Pokoknya Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kalau diartikan wahai Tuhanku, tapi ya-nya nggak disebut. Itu dia kata para ahli balaghah menunjukkan antara munada, munadi dekat. Sekarang saya belum jauh-jauh tanya. Kita doa nih. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Pertanyaan. Mana munadi? Munadi. Robbana atina. Karena ya Allah. Kami. Nah ya. Munadinya siapa? Munadinya Allah. Allah. Robana. Enggak sih, munadi itu Kami ya Ustaz. Kami. Kami apa kita? Karena. Kami kita. Nah. Kalau nama itu Rabbana. mubafilai. karena Rob, Nah, Robnya. nah, yang memanggil kan kita. No. Jadinya Yang manggil Rob. Yang bagus. memanggil. Benar. Yang memanggil Rob. Benar semua, benar. Benar salahnya. Munadinya Ya Tuhan, ini Rob yang memanggil kan. Rabbana Allah. atina Robbana. terus fid dunya sana. Segitu saja. Tuh, di sini ada ya. Memanggil kita. Nah, itu siapa tuh yang manggil? Kita. Kita yang manusia. Nahnu. Kita yang Kalau manggil. kita umum banget. Jadi jawabnya yang berdoa. Ya betul tidak? Ya. Jangan nahnu, yang nah itu bukan. Oh, Yang yang berdoa. Yang berdoa. Emang begitu realnya. Siapa yang manggil? Yang berdoa. Namanya munadi. Terus
Pertanyaan berikutnya, munadanya siapa? Allah. Allah, Rob. Kalau nidanya? Nidanya. Nidanya. Nidanya lil qarib. Ya, ya, dihilangkan Ustaz. Ya. Tuh. Ya, cuma nggak Ya. disebut. Ya. Itu tadi yang lagi disampaikan. Yang nggak disebut menunjukkan kedekatan Kedekatan antara terlalu dekat. Lil munadi qarib dan munada. dan munada. Iya, selesai. Boleh pada pulang. Kaki. Si kaki Udah cuci di tangan rumah. tidur. Nih, tadi kita udah lewatin ini. Ini udah. Nih ya. Lil qarib sama lil ba'id bisa Lil diketahui lewat adatnya. Kalau ya nih kita ingat pasti lil jauh. Ini jauh, yang jauh. Jauh Ba'id. itu lil ba'id. Ya. Baru yang mau ditambahin nih. Qarib artinya dekat. Dekat dimaksud bukan cuma secara fisik, tetapi juga yang non fisik. Demikian juga ba'id, jauh, bukan jauh dalam artian fisik, tapi juga yang non fisik. Apa sih yang non fisik itu? Kedudukan. Kedudukan. Apaan kedudukan? Paham kedudukan? Kedudukan artinya nggak sengaja atau ada HP didudukin. Kan namanya apa didudukin? Enggak, kedudukan. Udah Bu, jangan dengerin. Nah, giliran yang begitu aja ingat terus. Satu tempat mungkin ya Ustaz. Nih, status tuh kedudukan. Saya tanya, saya beri ilustrasi. Nabi Musa di depan Fir'aun. Di depan mau berarti dekat fisiknya. Tapi Nabi Fir'aun manggil kepada Musa pakai ya. Ya Musa. Jauh. Oh, ya itu untuk jauh. Jadi jauhnya di mana? Karena yang non fisik, yaitu status. Musa raja, Raja Lalim. Rajanya Lalim. Ya. Sehingga rakyatnya mesti divaksin semua, kan itu. Enggak yang vaksin. Udah ada vaksin belum itu? Belum. Ya. Nah, kalau dia mau dibunuh semua bayi laki-laki. Nabi Ibrahim udah di depan Raja Namrud, dekat. Tetapi ketika dipanggil pakai ya, jauh. Ya, Makanya jauh. dekat secara fisik, jauh secara non fisik. Oleh karena itu ketika menganalisis ada ya. Ya-nya menunjukkan jauh, tapi padahal dekat. Itu jadi bisa disimpulkan. Dekat secara fisik. Kantor satu ruangan. Soalnya dekat pintu masuk ada meja Pak Kepala. Yang lainnya meja staf semua. Secara fisik itu dekat, orang satu ruangan, satu lantai. Tapi Pak Kepala kalau manggil bawahannya pakai ya. Ya menunjukkan jauh. Itu karena statusnya. Ya. Ya Joni gitu, dipanggil ya. Terus dia juga jawab, ya Bapak. Ya Bapak. Tuh pakai ya juga. Padahal dekat. Anak sama bapak, bapak sama anak. Padahal dekat fisiknya. Tapi terasa jauh. Rasakan jauh karena kedudukan. Selesai. Nih ya. Kita mau lihat contoh ini. Nah ini yang tadi saya jelaskan.
Jauh atau dekat bukan hanya dalam artian fisik saja, tapi juga dalam artian status. 2. Secara fisik bisa jadi dekat, namun tinjauan status jauh. Raja, presiden sama menteri. Presiden sama rakyat jauh atau dekat? Jauh. Jauh. Jauh di mata, jauh di hati, jauh di mana-mana. Jauh segalanya. Jauh segala-galanya. Lebih Nomor bagi-bagi 3. uang Pak Ustaz. Kan dilempar, berarti mah jauh itu kalau dilempar. Kalau dekat mah dianterin. Betul. 3. Hal ini melahirkan skema nida sebagai berikut. Nih. Skema penggunaan adat nida. Hubungannya dengan munadi dan munada. Ada al-qarib lil ba'id. Nida dekat dipakai buat yang jauh. Jauh. Nida dekat pakai yang jauh. Jauh. Kenapa? Karena kedudukan munada dirasakan dekat oleh munadi. Tuh, jadi istilah munada munadi, nah, itu diputer di kepala. Kembaran. Yang kedua, nida ba'id digunakan untuk qorib dekat. Pertama, karena kedudukan munadi lebih tinggi dari kedudukan munada. Kemungkinan kedua, karena kedudukan munada lebih tinggi dari kedudukan munadi. Tuan sama pembantu, kedudukannya tinggian mana? Tuan. Tuan. Maka tuan memanggil pembantu pakai ya khadim. Padahal dekat. Karena kedudukan dia lebih tinggi. Lalu dibalik. Si pembantu rendah. Si tuannya tinggi kedudukannya. Tapi dari segi jarak dia dekat. Maka pembantu memanggil tuannya dengan ya. Ya Sayyidi. Kenapa? Padahal dekat. Si pembantu merasa tuannya itu lebih terhormat, lebih tinggi. Berarti jauh jaraknya antara pembantu sama tuan. Maka dipanggil ya. Nah, begitu analisisnya. Coba nanti di sini ada contoh. Tuh nomor 1. Mudir. Apa mudir artinya? Kepala sekolah. Rektur. Direktur. 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 Direktur apa PT? Hah? Mahat Lugoh. Direktur Mahat Lugoh. Kalau dia PT juga nggak apa-apa. PT apa? PT angin. yang ribut. Tuh. Direktur berkata kepada pegawai, maksudnya manggil. Wa huwa qarib, padahal itu pegawai dekat. Dipanggil, ya Salim, namanya Salim. Pakai iya. Itulah yang dimaksud ba'id lil qarib. Ba'id Jauh. lil qarib. Jauh untuk dekat. Jauh, Dekat tapi jauh. yaitu ya. Digunakan memanggil yang dekat. Itu memahaminya. Jangan dekat jauh, jauh dekat 200. Lah itu mau. Gas Ngangkut itu. Sekarang ini kebalikannya. Si pegawai manggil si direktur. Direkturnya dekat pakai ya Sayyidi. Ya saya. Ah, itu. Qarib. Sama. Qarib lil ba'id.
Sama Qorib, jangan. Ba'id Ba'id lil qorib. bukan Ba'id lil adatnya qorib. maksudnya. Iya, ba'id Lil lil qorib. qorib. Ya, Bang. Loh kalau begitu sama. Nah, bedanya ditangkap. Kalau yang pertama emang status direktur itu lebih tinggi ketimbang pembantu. Kalau yang kedua si pegawai merasa lebih rendah. Rendah. Oh, iya. Rendah. Gitu. Susah Jadi ya. terusnya dari derajat ya, Ustaz. Iya derajat apa Celcius apa Fahrenheit. Iya. Berapa derajat Celcius ya? Fahrenheit. Derajat bahasa Arab. Biarin saya puter-puter biar puyeng. Nomor 3 tuh, si ayah berkata kepada anaknya, memanggil. Anaknya dekat, ya walad. Ya, mana? Pakai ya, yaitu bahid. Ba'id. Dekat. Anaknya dekat. Ba'id lil qorib. Qorib. Ini juga anak kepada ayah, padahal dekat. Ya, Tapi dia merasa bahwa dia jauh karena statusnya orang tua. Maka jadinya Ba'id. contoh-contoh ba'id. Oh, baik. Lil qorib. Itu. Ini yang disebut serupa tapi tak sama. Sama. 1 sama 2 serupa tapi tak sama. Iya. 3 sama 4 serupa tapi tak sama. Nah, nggak usah paham benar, setengah saja. Hilang Ustaz. Setengahnya di Hilang, rumah. Ustaz. Nah kalau di sini paham, kan di rumah nggak diulang. Ini di rumah, Pak. Ya di rumah siapa? Saya kan di rumah saya. Iya, di rumah saya. Di rumah masing-masing. Ba'id lil qorib. Nah, ya. Qorib jauh. Baru nih contoh nida jauh digunakan untuk munada dekat karena munadi lebih tinggi. Tuh. Al-Quran surat Maryam 46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kata Raja Namrud. Apakah engkau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Padahal dekat, tapi digunakan jauh. Kenapa? Karena munadi lebih tinggi. Raja dia. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Nomor 2. Wa idh qultum ya Musa. Ingatlah ketika kalian berkata ya Musa. Kaumnya Wahai Musa. Kaumnya merasa lebih tinggi, lebih terhormat ketimbang Musa. Musa dianggap anak baru kemarin, nggak ada apa-apanya. Maka mereka manggil Musa pakai ya. Jauh jaraknya. Musa orang hina. Baru izqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ingatlah ketika kalian berkata wahai Musa, kami nggak akan beriman sampai kami bisa ngelihat Allah kasat mata. Tuh lihat Bani Israel. Sampai begitu dia. Pak Ustadz kumusoikoh udah terlalu tuh durhakanya, kemudian disamber dia sama petir. Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan. Ya kebayang itu. Kaji kita ya Musa. Yang ketiga juga ya Musa, Fir'aun. Qala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Fir'aun berkata kepada Musa, sungguh aku mengira bahkan yakin engkau itu kena sihir ya Musa. Tuh ada nida.
Selesai. Lalu contoh nida jauh digunakan untuk munada dekat. Alasannya lain karena kedudukan munada lebih tinggi. Tuh dari bawah ke atas. Qala Yusufu li abihi. Yusuf berkata kepada ayahnya. Tuh Yusuf lebih rendah, ayahnya lebih tinggi. Ya abati. Wahai ayahku. Aku bermimpi. Ada 11 bintang. Matahari dan bulan. Aku lihat dia sujud kepadaku. Kaji kita ya abati. Iya ya abati. Nomor 2 sama nih. Qala li abihi ya abati. Wahai ayahku. Lima ta'budu ma la yasma' wala yubsir wala yughni anka syai'a. Ini kisah Ibrahim. Dia bilang sama bapaknya, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak mendengar, tak melihat, tak memberikan apa-apa? Ya abati lagi. Berarti yang manggil lebih rendah. Ini qadja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kaji kita ya abatinya. Oh, selesai semua ini cepet ya. Ada orang. Hah? Ya cepat kan pengennya cepat. Orang ada kok. Tuh ya abati la ta'budu syaitan. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Takuna lisyaitani waliya. Ini mah contoh-contoh semua. Tuh. Contoh nida ini kelebihan. Dekat digunakan untuk munada jauh. Karena munada dirasakan dekat. Qalal habib li habibatihi fi risalah laha. Kekasih berkata kepada kekasihnya di dalam surat. Ini harus saya cerita nih. Pasti didengerin. Ada peserta LBIQ. Bapak-bapak. Belajar balaghahnya udah mateng sampai bab nida. Tidur. Tahu kapan dia menggunakan nida jauh, kapan menggunakan nida dekat. Nah, dia punya kekasih di Mesir. Kekasihnya juga kuliah, belajar balaghah juga. Sama matengnya. Ya. Pertanyaan pertama. Tenabang sama Mesir jauh pada dekat? Jauh. Tahu. Terus dia manggil. Manggilnya bukan pakai lisan, dalam surat. Dia kirim surat. Ya. Terusnya dipakainya ini dia nih. Dengan ini. Nih. Dipakai ya. Ini bukan Kola. A. Ya dulu contohnya. Pakai. Ya. Habibah. Ya Habib. Azizati. Ya Boleh. Habibi. Nah, kalau Bapak kelasnya Habibi. Kalau tinggian dikit ya Azizati. Wahai sayangku. Kalau Habibi, wahai kasihku. Habibat. Paham? Ada bedanya enggak? Wahai kasihku sama wahai sayangku. Ada. Iya dong. Beda dong. Nah, tuh. Oke. Masih kita dalam koridor nida.
Ilustrasinya tadi, ya, di dalam surat. Ya Azizati, pertanyaan. Siapa munadi? Ya, munadi yang dipanggil. Azizi. Kan? Munadi apa sih artinya? Yang dipanggil. Yang memanggil. Munadi. Yang Yang dipanggil. memanggil. Ingat tuh, jangan dilupain. Yang memanggil. Soalnya masih di Yang depan memanggil. saya. Kalau udah di belakang Yang mau boleh. memanggil, yang memanggil. Yang Yang memanggil. memanggil. Yang memanggil. Pertanyaan lagi. Siapa munadi? Yang memanggil. Memanggil. Yang laki apa yang perempuan? Yang laki-laki. Yang Ustaz. Yang laki-laki. Yang laki. Siapa munada? Yang Kekasihnya. dipanggil. Yang perempuan. Yang dipanggil. Ya, Azizati, kekasihnya yang ada di mana? Mesir. Di Mesir. Saya cuma ingin memberikan gambaran jauh gitu. Mesir. Lalu pakai huruf nida, ya. Ya itu lil ba'id apa lil qarib? Korim. Lil Korim. Lil ba'id, Ustaz. Lil Lil Ba'id. 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 Maka apa yang terjadi? Saya ulangi dan bayangkan apa yang terjadi. Kekasihnya di Mesir sana marah. Kenapa? Karena manggilnya pakai nida ba'id. Berarti dia dianggap udah jauh. Padahal tuh gitu, jangan dikira sembarangan. Ntar ibu kirim surat sama bapak. Bapak kirim surat sama ibu. Tuh sama-sama satu guru, satu ilmu. Balagonya. Satu Bapak rumah lagi. kenapa panggil saya ini di surat pakai ya? Emang saya sudah jauh ya? Tuh gitu. Berantem. Harusnya Ba'id lil Qarib ya. Nah, seharusnya ini pakai A yang tadi. Tuh. Nih A. Ini kok kemana? Ya abadi. Apanya? Ini dia nih. Tuh A Azizati. Pas dia baca suratnya, dia dipanggil di dalam surat padahal jauh, tetapi pakai nida qarib, seneng dia. Oh iya, aku masih dianggap dekat walaupun berjauhan. Kan ada ungkapan itu. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, Dekat di hati. dekat di piring. Kenal kayaknya dah. Bentar ya. Ya, paham ya. Nih belajar balago sampai ke Mesir-Mesir ini. Tidak. Itulah yang dimaksud contoh nida dekat digunakan untuk munada jauh. Tuh, terpaksa saya harus ngasih contoh ke Mesir. Karena munada dirasakan dekat. Akhirnya karena dirasakan dekat jadi Azizati. Atamanna antakuni fi atamis sihah. Aku berharap engkau dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Terus kedua, qalal walidu liwaladihi. Si ayah berkata kepada anaknya memberi nasihat. Padahal anaknya di luar negeri. Abunaya itu dipanggil. Wahai anakku. Padahal jauh. Tapi karena terasa dekat di hati. Panggil Abunaya. Inni wa'izun wa mu'adzib. Aku memberi nasihat dan mendidik. Fafham, pahamilah.
Fa innal akil al muta'addib. Sesungguhnya orang berakal itu adalah orang yang beradab. Jadi kalau akal tinggi, adab nggak ada, itu sama dengan bodoh. Iya. Nah. Waduh. Boleh. Itu artinya lil qorib sama lil bait itu apa ya Ustaz? Kalau lil Oh iya bagus. dekat. Lil qorib artinya dekat. Lil ba'id untuk jauh. Qorib dekat. Tuh, jauh. Nih. Nih al qorib lil ba'id. Nida qorib dekat digunakan untuk manggil yang jauh. Kayak tadi tuh kekasih di Mesir. Terus yang kedua, nida ba'id digunakan untuk yang dekat. Iya. Ada lagi yang tanya? Jadi yang harus diingat tadi tuh yang ilustrasi di Mesir ya. Mudah-mudahan balakonya paham semua. Nah ini contoh nomor 3 nih. Tuh ini nida. Nidanya ini lil ba'id. Zaujati. Kita lihat. Ini dekat ini. Coba sebentar ya. Tuh ini nih nih. Dekat. Tuh kayak Hamzah. Panggilnya Kalau ini panjangan dikit. Jauh. Nah, dia manggil istrinya. Tuh. Jadi boleh. Zaujati al-mahbubah. Wahai istriku tercinta. Aku berdoa kepada Allah untukmu di depan rumahnya yang mulia. Agar engkau dan anak-anak di rumah berbahagia. Nah, paham ini? Si bapak pergi haji atau umroh? Umroh. Ya. Terus di sana di depan Ka'bah di Multazam dia berdoa. Dalam doanya dia menyebut istrinya. Menyebut istrinya maksudnya memanggil. Padahal istrinya di tanah air. Dia panggil-panggil. Kan jauh. Tapi panggilannya menggunakan alat yang dekat. Itu namanya al-qorib lil ba'id. Adat nida dekat buat jauh. Iya. Jangan diingat-ingat ya, nanti pada lupa. Sebab kaidahnya begini. Banyak ingat, banyak lupa. Setengah ingat, setengah lupa. Kalau nggak ada yang diingat, Nggak ada yang lupa. ya iya, pilih mana? Nggak ada yang ingat. Pilih mana? Jadi pilih nggak usah diingat. Jadi nggak ada yang lupa. Wah, selesai. Ayo, tidak tuh selesai. Ada sih, ntar saya terusin. Kalau emang nggak terlalu puyang. Yang tadi kedudukan bait sama qorib itu lebih tinggi ya, Ustaz? Nah, jadi saya ulangi lagi, bagus ditanya. Qorib batasannya bukan cuma fisik, tapi juga non fisik. Qorib kan dekat. Iya. Bukan fisik saja, tapi non fisik juga. Demikian juga ba'id, dimaksud jauh bukan cuma yang fisik saja, tapi non fisik. Maka pertanyaannya datang. Allah dekat apa jauh? Jauh. Dekat. Jauh dari segi fisik kalau memang dia berfisik. Iya. Apa itu maksudnya? Dia kholik, kita makhluk. Jauh banget itu. Tetapi dari sudut yang non fisik, dia sendiri yang menginformasikan lebih dekat ketimbang urat leher kita. Tuh, melihatnya dari sudut mana dekat sama jauh gitu.
Bait dia Ba'id dan qarib. Qorib. Bisa bait, bisa karib. Baru kemudian menetapkan kaedah. Kita berdoa. Ya Allah. Panggil kan ya Allah. Ya Allah. Gitu. Kapan COVID ini pergi? Udah bosen di rumah. Panggil ya Allah. Panggilnya pakai ya. Jauh. Oh, tunjukkan antara munadi kita dan dia jauh. Karena kita makhluk, dia kholik. Tapi pada saat yang sama dihubungkan dengan Allah sendiri yang berkata, dia lebih dekat. Oh, ini bait digunakan untuk qorib. Itu. Ya, susah mau jadi mufasir ini. Oh. Mufasir tuh gampang, buka material. Ada pasir, itu mufasir. Ada bata, ada semen. Namanya tukang pasir, tahu? Iya. Pasir. Iya. Buka videonya Bapak Ibu. Foto ya? Ya, udah habis. Hujan besar di Omulang. Foto dulu. Kita belum masuk foto kita ini. Videonya. Ya. Ya, Hujan. jadi botol. Hujan. Udah dulu ya. Udah banyak Iya. benar itu. Baik Ustaz. Mungkin ada yang mau Kalau ada yang mau ngangkat jemuran kali itu. Iya, hujan. Bilang, ya Ustaz, itu jauh nggak Ustaz? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran. Saya pamit dulu. Syukran Ustaz. Syukran. Syukran semuanya. Semuanya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau keluar dengan kecucian. Assalamualaikum. Jangan lupa